Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, kembali lagi di channel ini. Terima kasih banyak sudah mengeklik video ini. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin berat, tapi sangat penting bagi kita semua. Kematian. Kita tahu, kematian itu pasti. Tapi, pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapinya? Saya khawatir, jika kita tidak siap, ada 5 hal yang akan sangat kita sesali. Mari kita bahas satu persatu. 1. Menyesal karena tidak sempat bertobat. Seringkali kita hidup dalam ilusi bahwa waktu adalah milik kita. Kita menunda, meremehkan, dan menganggap enteng dosa-dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar. Alasan yang sering kita gunakan beragam. Nanti, masih muda, besok saja kalau sudah mapan. Atau, tanggung, ini lagi seru-serunya. Seolah-olah ada kontrak tertulis antara kita dan takdir yang menjamin kita akan hidup sampai usia tertentu. Padahal, setiap tarikan napas bisa jadi adalah napas terakhir. Penyesalan terbesar akan datang saat kita berada di ambang kematian, ketika tirai kehidupan perlahan menutup, dan kita melihat dengan jelas semua kesalahan yang telah kita lakukan. Pada saat itu, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik arah. Kesadaran itu datang seolah-olah ditampar oleh kenyataan yang paling pahit. Kita akan menyadari betapa bodohnya kita dulu. Saat diberi kesempatan, justru kita malah menyia-nyiakannya. Betapa pedihnya saat kita menyadari bahwa dosa-dosa yang kita anggap remeh ternyata memberat, menumpuk, dan menghalangi langkah kita. Dosa lisan yang melukai hati orang tua, dosa mata yang melihat hal-hal terlarang, dosa tangan yang mengambil hak orang lain, hingga dosa hati yang penuh dengan kesombongan dan iri. Semua itu akan muncul di hadapan kita, seolah-olah diputar ulang dalam sebuah film yang menakutkan. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa waktu untuk bertaubat sudah habis. Lidah yang dulu lancar bergosip kini sulit mengucapkan istighfar. Hati yang dulu keras menolak kebenaran kini remuk, tapi tidak ada lagi waktu untuk memohon ampunan. Pintu tobat yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Kita hanya bisa meratapi kebodohan diri sendiri, meratapi pilihan-pilihan salah yang telah kita ambil, dan meratapi waktu yang telah terbuang sia-sia. Ini bukan sekadar soal kebaikan atau keburukan, ini soal kesiapan. Soal apakah kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan singkat menuju sebuah gerbang yang pasti. Penyesalan itu datang bukan karena kita tidak pernah berbuat baik, melainkan karena kita tidak pernah sungguh-sungguh kembali kepadanya. Kita hidup dalam zona nyaman yang semu, merasa aman dan terlindungi dari segala macam bahaya, padahal bahaya terbesar adalah ketidakpedulian kita terhadap akhirat. Penyesalan itu akan menjadi api yang membakar di dalam jiwa, memakan habis semua kebanggaan, kesombongan, dan rasa puas yang pernah kita rasakan di dunia. Kita akan menyadari bahwa semua harta, jabatan, dan popularitas yang dulu kita kejar mati-matian tidak ada artinya. Semuanya sirna, yang tersisa hanyalah catatan amal yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Maka, sebelum penyesalan itu datang, sebelum pintu tobat itu tertutup, mari kita segera kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, selama jantung masih berdetak dan napas masih dihembuskan. Jadikan hari ini sebagai hari pertama tobat kita. Akui kesalahan kita, tinggalkan kebiasaan buruk, dan minta ampunan kepadanya. Karena penyesalan di akhirat tidak ada gunanya, ia hanya akan menjadi siksa abadi. 2. Menyesal karena tidak mengoptimalkan waktu untuk ibadah. Waktu adalah aset paling berharga yang diberikan kepada kita. Namun, ironisnya, waktu adalah hal yang paling sering kita sia-siakan. Kita menghabiskan berjam-jam di depan layar ponsel, menelusuri media sosial tanpa tujuan yang jelas. Kita begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita menunda sholat, mengabaikan zikir, dan melupakan membaca Al-Quran. Seolah-olah waktu luang kita adalah sebuah hadiah untuk dihabiskan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban. Penyesalan terbesar akan datang saat kita menyadari betapa berharganya setiap detik yang telah kita buang. Ketika kita terbaring lemah di ranjang, dengan tubuh yang sudah tidak mampu lagi untuk bersujud, saat itulah kita akan merindukan momen-momen sholat 5 waktu. Kita akan merindukan kenikmatan saat mengangkat takbiratul ihram,
kehusyukan saat membaca surah Al-Fatihah, dan kedamaian saat bersujud. Semua kenikmatan itu kini hanya tinggal kenangan, yang tidak bisa lagi kita rasakan. Kita akan menyesal mengapa dulu kita tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca Al-Quran. Padahal, setiap hurufnya adalah pahala, setiap ayatnya adalah cahaya. Kita dulu terlalu sibuk membaca berita, menonton film, atau membaca novel, sampai-sampai Al-Quran yang ada di rak buku hanya menjadi pajangan. Penyesalan ini akan terasa pedih, seolah-olah kita melewatkan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Selain itu, kita juga akan menyesal karena tidak memanfaatkan setiap kesempatan untuk berzikir dan berdoa. Kita dulu terlalu sibuk mengeluh, bergosip, atau mengumpat, sampai lupa bahwa ada kekuatan luar biasa dalam setiap lafaz la ilaha illallah, subhanallah, atau alhamdulillah. Padahal, zikir adalah penguat hati, dan doa adalah senjatanya orang mukmin. Ketika kita sudah tidak mampu lagi menggerakkan lisan, barulah kita sadar betapa mahalnya ucapan yang dapat mendekatkan kita kepadanya. Penyesalan ini bukan hanya soal ibadah formal, tetapi juga soal memanfaatkan waktu untuk kebaikan secara umum. Misalnya, kita menyesal karena tidak meluangkan waktu untuk menjenguk orang sakit, tidak membantu tetangga yang kesusahan, atau tidak mengajari ilmu kepada orang lain. Padahal, semua itu adalah bentuk ibadah yang akan mendatangkan pahala yang tak terputus. Ketika kita berada di ambang kematian, semua kesibukan duniawi yang dulu kita prioritaskan akan terasa begitu hampa. Uang yang kita kejar, jabatan yang kita impikan, atau pujian yang kita harapkan, semuanya tidak akan menemani kita. Yang menemani kita hanyalah amal ibadah yang telah kita lakukan. Penyesalan ini akan menjadi beban yang sangat berat. Kita akan menyadari bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini adalah satu-satunya modal yang kita punya. Dan sayangnya, kita tidak menggunakannya dengan bijak. Maka, sebelum semuanya terlambat, mari kita ubah cara pandang kita terhadap waktu. Jadikan setiap detik sebagai investasi untuk akhirat. Karena, di sana, tidak ada lagi kata, nanti, atau besok, yang ada hanyalah penyesalan. 3. Menyesal karena tidak berbuat baik kepada orang tua. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka adalah pintu surga yang paling dekat, sumber ridha Allah yang paling jelas. Namun, tidak jarang kita lupa akan hal itu. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, mengejar ambisi, dan fokus pada kebahagiaan pribadi, sampai-sampai melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kita menganggap kasih sayang mereka sebagai sesuatu yang biasa, padahal itu adalah anugerah terindah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Penyesalan itu akan datang saat kita menyadari betapa bodohnya kita dulu, ketika mereka masih ada. Betapa seringnya kita menunda untuk menelepon atau menjenguk, dengan alasan sibuk atau lelah. Kita terlalu mudah berkata kasar, membentak, atau bahkan meremehkan nasihat mereka. Kita menganggap diri lebih pintar, lebih sukses, dan lebih tahu segalanya. Padahal, kebijaksanaan yang mereka miliki jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Penyesalan terbesar adalah saat kita tidak lagi bisa meminta maaf, tidak lagi bisa memeluk mereka, dan tidak lagi bisa mencium tangan mereka. Saat mereka sudah tiada, baru kita merasakan kekosongan yang amat dalam. Kita akan merindukan suara mereka, nasihat mereka, dan senyum mereka. Kita akan menyadari bahwa waktu yang telah kita buang untuk hal-hal yang tidak penting, seharusnya bisa kita gunakan untuk menemani mereka. Bisa jadi, kita menyesal karena tidak pernah mengucapkan terima kasih yang tulus atas semua pengorbanan mereka. Kita tidak pernah membalas cinta mereka dengan cinta yang setara. Kita terlalu sibuk menuntut hak kita sebagai anak, tanpa pernah menunaikan kewajiban kita untuk berbakti. Penyesalan ini akan terasa sangat berat, seolah-olah kita telah menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mendapatkan ridha Allah. Penyesalan ini bukan hanya soal tidak berbuat baik, tetapi juga soal tidak memanfaatkan setiap momen. Kita menyesal karena tidak mendengarkan cerita mereka, tidak belajar dari pengalaman mereka, dan tidak menghargai kehadiran mereka. Padahal, setiap momen bersama mereka adalah pahala yang besar. Maka, sebelum penyesalan itu datang, sebelum pintu surga itu tertutup, mari kita berbuat baik kepada orang tua kita. Telepon mereka, kunjungi mereka, dengarkan cerita mereka. Jadikan setiap momen bersama mereka sebagai ibadah. Karena,
Ketika mereka sudah tiada, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak ada gunanya. 4. Menyesal karena tidak melunasi utang dan tanggung jawab. Banyak dari kita yang menganggap enteng masalah utang. Ah, cuma sedikit. Atau, nanti juga dibayar, pikir kita. Padahal, utang adalah beban yang akan dibawa sampai ke akhirat. Bahkan, amal ibadah kita bisa terambil untuk melunasi utang-utang yang belum kita bayar. Penyesalan ini akan terasa sangat berat, karena kita tidak hanya menanggung beban di dunia, tetapi juga di akhirat. Penyesalan itu akan datang saat kita menyadari bahwa utang yang kita miliki bukan hanya soal uang, tetapi juga soal tanggung jawab. Utang kepada manusia adalah hak-hak yang harus ditunaikan. Ketika kita meninggal, harta warisan kita tidak akan bisa dibagikan sebelum utang-utang kita dilunasi. Dan yang lebih parah, jika utang itu tidak dilunasi, maka beban itu akan terus kita tanggung di akhirat. Selain utang, ada juga tanggung jawab lain yang kita pikul. Misalnya, janji yang tidak ditepati, amanah yang tidak dijalankan, atau hak orang lain yang kita ambil. Semua itu adalah beban yang akan memberatkan timbangan amal kita. Penyesalan ini akan terasa pedih, karena kita tahu bahwa kita telah menyia-nyiakan kepercayaan orang lain dan melalaikan kewajiban kita. Kita akan menyesal karena tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan semua tanggung jawab kita. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, sampai lupa bahwa ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Kita menunda, dan terus menunda, sampai akhirnya waktu kita habis. Penyesalan ini juga akan muncul dalam bentuk rasa bersalah yang mendalam. Kita akan menyadari bahwa kita telah merugikan orang lain, entah itu secara finansial atau emosional. Dan yang paling menyakitkan adalah, kita tidak lagi bisa meminta maaf atau mengembalikan apa yang telah kita ambil. Maka, sebelum penyesalan itu datang, mari kita lunasi semua utang dan tunaikan semua tanggung jawab kita. Jangan biarkan beban-beban itu memberatkan kita di akhirat. Jadikan setiap tanggung jawab sebagai ladang amal, dan setiap utang sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Karena, di akhirat, tidak ada lagi transaksi, yang ada hanyalah pertanggungjawaban. 5. Menyesal karena tidak meninggalkan amal jariah. Seringkali kita berpikir bahwa amal soleh hanya bisa dilakukan saat kita masih hidup. Padahal, ada sebuah konsep yang luar biasa dalam Islam, yaitu amal jariah atau amal yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal dunia. Amal jariah ini seperti investasi akhirat, di mana kita menanam satu pohon, tapi buahnya terus kita petik sampai ribuan tahun. Namun, banyak dari kita yang justru lalai dan terlalu fokus pada investasi duniawi semata. Penyesalan itu akan datang saat kita berada di alam kubur. Saat semua pintu sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Di saat itulah, kita akan melihat betapa beruntungnya orang-orang yang telah meninggalkan amal jariah. Mereka terus menerima aliran pahala yang tidak terputus, seperti air yang mengalir dari sumber mata air yang tak pernah kering. Kita akan menyesal karena dulu terlalu sibuk menumpuk harta, tapi lupa berinvestasi untuk akhirat. Kita mengumpulkan uang, tapi tidak menggunakannya untuk membangun masjid, pesantren, atau sumur di daerah yang membutuhkan. Kita mengejar jabatan tinggi, tapi tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk menolong orang lain atau menyebarkan kebaikan. Semua harta yang kita kumpulkan di dunia, saat itu akan terasa begitu sia-sia. Penyesalan ini juga akan terasa pedih ketika kita sadar bahwa kita tidak meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Padahal, ilmu adalah salah satu bentuk amal jariah yang paling kuat. Kita menyesal karena tidak mau berbagi ilmu yang kita miliki, karena merasa takut tersaingi atau karena terlalu egois. Akhirnya, ilmu yang kita punya mati bersama kita, tanpa bisa memberikan manfaat apapun kepada orang lain. Lebih dari itu, kita juga akan menyesal karena tidak mendidik anak-anak kita dengan baik. Padahal, anak yang soleh adalah investasi akhirat yang paling berharga. Kita terlalu sibuk bekerja, sampai-sampai lupa menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Akibatnya, mereka tumbuh menjadi generasi yang jauh dari Allah, dan tidak bisa mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Penyesalan ini akan terasa sangat menyakitkan, karena kita menyadari bahwa kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki penerus yang bisa terus mengirimkan pahala kepada kita. Maka, sebelum penyesalan itu datang, mari kita ubah fokus hidup kita.
Jangan hanya sibuk menabung untuk masa depan di dunia, tapi juga untuk masa depan di akhirat. Mulailah berinvestasi dengan amal jariah. Kita bisa memulainya dari hal kecil, seperti bersedekah, mengajari orang lain ilmu yang kita punya, atau sekadar menanam pohon yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena di akhirat kelak, yang akan menjadi teman sejati kita bukanlah harta benda, melainkan amal jariah yang telah kita tinggalkan. Sahabat-sahabatku semua, 5 hal ini adalah pengingat bagi kita. Kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menyesali apa yang sudah kita lewatkan. Mari kita gunakan sisa waktu yang ada untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.